Pertama kali rasanya sepanjang sejarah ulun hadir di acara seperti ini yang MC-nya ngomong Jawa, sambutannya ngomong Jawa, jadi kita nih bingung sorangan gitu. Nah, Mbah Hano paham, Mbah Hano kada. Jadi ulun nih ceramah hari ini bahasan apa, Bo? Bahasa Banjar aja paham lah. Yang dari Jogja ngerti nggak? Enggak. Yang dari Jogja buten ngertos. Buten ke. Berarti harus ada translate-nya nih. Nah, biasanya kalau hajatan-hajatan itu jarang sih tetamu yang ini bepandir-pandir campuran kayak ini jarang. Biasa orang Banjar yang mengadakan ulun ceramahnya. Ini orang-orang Jawa. Ulun takapit sorangan nganga sorangan. Ayo Bapak. Bini itu kan ada wajib memasak lagi aneh. Himong bener muha. Tapi mun laki pang menyuruh. Aku minta jenya laki ikam aja nambah masak ya Pak. Jar bini inggi hai misalnya. Nah wajib tuh berarti tak. Mertua dan menantu bakalahi tiap hari. Minantu ini orangnya Palandawan. Jogja ngerti Palandawan? Melandau ngerti Melandau? Melandau itu telat bangun. Bangun tidur mestinya sebelum sembahyang subuh, ini bangunnya jam 9. Apa bahasa Jawanya itu? Mbangkong nggih. Mbangkong. Menantunya mbangkong. Bujur. Mbangkong. Nggih, menantunya mbangkong. Nggih. Lah menantunya mbangkong, mertuanya sing rajin sholat subuh. Menantunya mbangkong apa ada? Kada rasok kada mau serasi nih. Mertua hamuk lawan minantu. Menantu apa ikam nih? Orang melandau tiap hari mbangkong melulu. Bemame nih mintuha mau kada mau kan bakal lahir jadinya. Nah, karena tobiat yang berbeda itu bisa menyulut api pertengkaran. Dimulai dari nol, piring nukar 2, mangkok 2, cangkir 2, sendok 2, garpu 2, pakacawan 2. Ngertilah Jogja pakacawan. Pakacawan ngertilah pakacawan ini kobokan untuk cuci tangan itu pakacawan bahasa Banjar. Karena bawa ke Jogja pakacawan. Aku pulang mau tangi muar aku tadi. Tadi aku nganga. Nah pakacawan nukar sarba 2. Menukar apa ngarannya alat-alat dapur serba sedikit. Pian pasti akan merasakan ini loh sensasi berumah tangga. Apa kewajiban istri paling utama? Melayani suami. Apabila laki hendak, bini harus siap. Bini harus siap. Jangan bememai. Kada dulak kah aja. Ngertilah Jawa dulak. Dulak tuh bosan. Kada bosan kah? Or apam aja nanti cari. Misalnya. Kada dapang buai lalakian tuh badulak-dulakan wan apam tuh. Karena itu tuh nyaman. Makanya ini hendak taros. Dan satu hal yang perlu diingat oleh ibu dan perlu diingat oleh pengantin bibini. Perlu diingat oleh pengantin bibini nih. Kalau laki pian, pengantin laki pian nih hendak taros lawan pian masalah apam nih. Hendak taros bersyukur. Bersyukur karena laki pian hendak taros itu. Nang bahaya itu laki pian kada nafsu lagi melihat apam tuh.
pian cocolakan di muhanya ya tunjulnya. Itu bahaya tak? Bahaya itu. Kalau laki pian masih mau dengan itu, berarti nyaman. Berarti nyaman, bersyukur pian. Mana nyaman, mana berpahala. Kenapa lagi? Bejikir sudah kada tapi tak baca. Salawat sudah koler. Itu barang hari-hari. Nah, kenapa? Gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Khutori minangka lurah wonten ing dusun menika. Nggih pun. Kajenge tambah buyer guru kita. Basa Jawa ku apa ya? Ayo, apa? Nggih. Terima kasih kepada Bapak Untung Khutori yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Pramila kula aturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah. Astu kanthi menika kanthi Pak Darso kalian Bu Nur netepi anggenipun dados tiyang asepuh. Asepuh niku asepe ampuh. Nggih menika nikahaken putrinipun. Pramila nyuwun dongaipun kagem pinanganten kekalih, minta doanya kepada mempelai berdua supaya mempelai berdua bisa berumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah yang jelas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga mempelai putri itu juragan susu kambing, Pak, Bu. Nah, itu. Iya, itu juragan susu. Ya. Makanya pengantin lakinya, wah, setelah minum susu kambing, reaksinya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Muhammad Yanur. Namun sebelum saya tutup nanti mohon memberikan doa sekalian guru. Nggih. Saking kula ingkang ndherekaken lampahing adicara kathah lepat nyuwun pangapunten. Jawa meneh iki radong aku. Kathah lepat nyuwun pangapunten nun inggih kirangipun seserepan basa tuwin sastra astu kanthi andhap asoring manah kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Nggih. Kelihatannya bahasa Jawa itu kok enak didengar tapi kok aku radong to, Pak. Nggih. Besok berguru sama Pak Lurah, nggih. Maka dari itu waktu saya berikan kepada beliau Guru Haji Muhammad Yanur. Dari saya cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mohon maaf dulu kepada Bapak Ibu, monggo yang sudah mendapatkan minum juga snack, monggo dinikmati. Karena dari tadi kok kelihatannya cuman nggak diminum, nggak dimakan. Monggo. Nggih. Kanthi eco sekeco, kanthi mardu martikaning penggalih sinambi ngraosaken guru kita medharing ilmi, sinambi ngunjuk saha ndar. Semonggo. Ngomong apa nggih? Allah. Nggak usah pakai efek lah, matikan aja efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para pemuka-pemuka agama, para alim, para ustadz, yang terhormat para pejabat pemerintah, bil khusus yang berhadir pada kesempatan acara pagi hari ini, yang kita hormati keluarga besar kedua mempelai yang menjadi wasilah berkumpulnya kita pada acara pagi hari ini, serta yang ulun muliakan, yang ulun hormati, pian-pian sabarataan, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada acara pagi hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah. Sebab acara hari ini mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Sebab acara hari ini mudah-mudahan Allah percepat qabulnya hajat-hajat kita. Dan teriring doa mudah-mudahan pengantin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan tuntung pandang ruhoi rahayu, mudah-mudahan banyak bisi anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama kali rasanya sepanjang sejarah ulun hadir di acara seperti ini, yang MC-nya ngomong Jawa, sambutannya ngomong Jawa, jadi kita nih bingung sorangan gitu nah. Mbah Hano paham, Mbah Hano kada. Jadi ulun nih ceramah hari ini bahasan apa, Bo? Bahasa Banjar aja paham lah. Yang dari Jogja ngerti nggak? Enggak. Yang dari Jogja buten ngertos. Buten ke. Berarti harus ada translate-nya nih. Nah, biasanya kalau hajatan-hajatan itu jarang sih tetamu yang ini bepandir-pandir campuran kayak ini jarang. Biasa orang Banjar yang mengadakan ulun ceramahnya. Ini orang-orang Jawa. Ulun tekapit sorangan nganga sorangan. Ayo Bapak. Nah, alhamdulillah toh kita bisa berhadir di acara pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, sekaligus kita memperingati Maulid, sekaligus pula kita sama-sama mendengarkan nasihat agama, bil khusus nasihat yang berkaitan untuk kita menjalani hidup berumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki penuntun dalam hidup. Kita ini memiliki orang yang mengarahkan kita dalam hidup, sehingga hidup kita ini kada asal-asalan. Ada orang yang menuntun, ada orang yang mengarahkan. Siapa beliau? Itulah orang yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Terlahir daripada pasangan Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mengarahkan kita. Ini orang yang menuntun kita. Yang mana semua tuntunannya pasti benar. Semua arahannya pasti bujur dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Itu Nabi kita Muhammad. Nah, sehingga rumus kita hidup ini Bapak Ibu, selalu dan selalulah maumpati Nabi Muhammad, mengikuti aturan Nabi Muhammad, sampai beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
Tidak sempurna iman seseorang kecuali keinginannya mau mengikut kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Kita ini kan berataan bisi nafsu. Ngarannya manusia bisi akal bisi nafsu. Nafsu ini kan keinginan. Ada keinginan kita hendak makan, ada keinginan hendak guring, ada keinginan hendak kawin. Semuaan kan ada keinginan. Tapi keinginan kita tersebut jangan sampai mengumpati keinginan kita aja. Tapi ada nama arahkan. Yang mengarahkan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala paham manusia itu bisi nafsu. Ada kehendak biologis. Ada nafsu yang harus disalurkan. Dan Allah sangat mengerti dengan hambanya. Sehingga Allah mengaturkan melewati lisan nabinya, silahkan nafsu itu hendak diperturut, tapi melewati jalan namanya nikah. Jalannya nikah. Orang hendak beituan, silahkan, tapi nikah. Amun sudah nikah itu pahala berataan bian. Sebagaimana sahabat pernah bertakon lawan Nabi nih. Ujar sahabat, ya Rasulullah, apakah orang nikah itu berpahala? Jawaban Nabi, iya. Sebagaimana orang berzina semuaan itu dosa, maka orang nikah semuaan pahala. Orang berzina itu dosa berataan. Inya begatok dosa, inya bejapayan berdosa, inya beciuman berdosa, inya beragapan berdosa. Belum nikah bang. Tapi bila sudah nikah halal, bajapayan bapahala, bararayuan bapahala, bararagapan bapahala, ba ciciuman bapahala, ba nyanyamanan bapahala, bajujukungan bapahala. Semuaan pahala. Iyalah, pahala berataan itu pengantin tanya pahala berataan. Kenanya babibisikan atau pahala. Babi bisikan nya kena malam inilah yang jar. Babi bisikan nya nih, bapahala. Karena baju japayan nya di tangan. Bapahala, pahala terus itu untungnya nikah. Makanya jar Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci dengan sunnahku maka itu bukan golongan umatku. Adalah orang yang benci dengan pernikahan. Ada ibu. Inya kada hendak nikah. Nyaman jajarnya bila hendak culop. Mbah Tuntong ampihan. Ada manusia yang kayak itu tidak diakui Rasulullah sebagai umat. Amunnya orang hendak diakui jadi umat Nabi, nikah. Nikah itu pintunya. Melewati pernikahan inilah kita bisa mendapatkan kebaikan. Kita bisa mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Amunnya kada nikah pian ya bisa mudarat, bisa penyakit, ada mustahil lo orang ganti-ganti pasangan akhirnya bapak penyakit. Karena penyakit napa pak ngarannya? Kami di Kalua nyembat mata singa. Penyakit apa ngarannya tak? Sapilis. Iyalah sapilis. Sapilis virus HIV. Nah menular nginto gara-gara ganti-ganti pasangan. Tapi coba bawa nikah, kada mau karena penyakit nginto. Coba orang babini 4, adalah nang karena penyakitnya. Padahal kan pasangannya 4 toh. Tapi nya kada ada karena penyakit karena al halal la yadur. Yang halal itu tidak mencelakakan. Coba mun ganti-ganti pasangan kada nikah 4, 5, 6 karena penyakit. Naudzubillah min dzalik. Mudahan kita dilindungi daripada zina. Nah, ini arahan daripada Nabi Muhammad. Kemudian ketika kita masuk misalnya sudah nikah, apakah nikah itu hanya cukup mengatakan saya terima nikahnya, kawinnya? Apakah hanya cukup itu? Ternyata dibalik saya terima, dibalik kata-kata saya terima nikahnya, kawinnya, itu ada tanggung jawab yang sangat besar. Ada tanggung jawab di pundak suami yang sangat besar. Lalakian nih wajib
memberikan nafkah zahir kepada bininya. Apa nafkah zahir? Setidaknya ada 3. 1, laki wajib menyediakan makanan kepada bininya. Bahkan dalam hukum fikih apa? Laki-laki itu wajib menyediakan makanan yang sudah siap saji, bapak-bapak. Istri itu diberikan makanan yang siap saji. Itu dalam hukum. Lain bini bemasak, lain. Bini itu kada wajib bemasak lagi aneh. Himong bener muha. Tapi mun laki pang menyuruh. Aku minta jenya laki ikam aja nambah masak ya pak. Jar bini inggi hei misalnya, nah wajib tuh berarti tak. Bini itu sebenarnya kada wajib memasak, laki wajib menyediakan nang siap saji. Siap saji sudah masak. Ulun kayak itu pak. Ulun kada bisa bini memasak. Jadi suruh aja gojek tukarakan ini atau pembantu nama masakan kayak itu. Jadi bini kada wajib memasak. Cuman ibu-ibu ketika seorang bisa memasak itu ada nilai plus tersendiri, pahalanya gonol benar karena hakon memasakkan laki nih. Imbah itu pulang bibinian nang hakon bemasak di rumah gasan lakinya ini, bisa jadi masakan itu sangat berkesan di hatinya laki. Mungkin laki itu ingin cepat pulang karena ingat masakan ibu. Nah, itu loh bu, pian harus bisa jadi bibinian itu pian harus bisa jadi bibinian itu nang maulahakan masakan gasan laki, nang masakan itu bikin laki jadi kangen, ingin cepat pulang, supaya ketika laki itu di luar ada yang diingatnya. Di luar tuh ada yang diingatnya. Oh di warung kadada makanan kayak itu, biniku aja nang isi, biniku aja nang bisa mengolah kayak ini. Lalu laki itu kangen hendak bulik, kada mau tak singgah di rumah acil inor. Ada mau karena di rumah ada yang dikangenin. Kayak itu loh bu. Ulun berharap ibu-ibu tuh punya satu ciri khas masakan. Sekira-kira laki itu kangen hendak bulik. Pian ingatlah lagu Elvi Sukaisih. Ada kalau Elvi Sukaisih lagunya burung nuri terbang jauh di awan. Mana mungkin dia kembali lagi jar. Laki-laki hampir lepas di tangan. Apa sambungannya tak? Kalau laki-laki itu hampir lepas di tangan tapi masih bisa kembali lagi. Apalagi jar LP Sukaisih, kada mungkin lakiku itu tak ke rumah ikam. Dengan yakinnya kenapa LP Sukaisih beisi satu resep di rumah sehingga lakinya tuh harus bulik ke rumahnya. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula. Hah? Berarti ada gula-gulanya gula-gula ciri khas ampun Elvi Sukaisih. Kada kawa laki kada ingat ngintok pasti tebulik jarnya ke rumah kok. Nah ulun berharap binian tuh kayak itu ada besi satu khas makanan, laki itu selalu ingat, wah ini aku kangen masakan biniku, aku rindu masakan istriku tercinta. Karena di warung orang kada ada berjual. Inya aja pang bisa mau ulah. Di warung ada orang berjual. Itu bu. Jadi laki itu mau bulik ke rumah kayak itu Kada layau bawa umuran. Nah kayak itu. Ngerti lah layau bu. Jogja ngerti Jogja layau. Buten Gus nggih. Layau. Layau tuh napa? Apa bahasa? Keluyuran. Layau tuh keluyuran, lakinya layau. Mawarong menjablay. Laginya menjablay jadinya. Ya Allah. Nah ini tugas laki, memberi makan lawan bini.
Apa nang dimakan laki, bini makan gitu juga. Kecuali bini itu memilih, ayo wae, lakinya hendak makan wong Solo misalnya, ujar bininya hendak Kalijo, ada bapak terserah aja, yang penting kesenangan bini itu dipenuhi. Jangan sampai bini kada makan, seorang makan di warung, bini kelaparan di rumah. Nah itu laki-laki nang kada pintar kayak itu. Tuh laki kada pintar. Nang kedua, laki punya kewajiban memberikan pakaian kepada istrinya, mulai kepala sampai kaki. Minimal setahun itu 2 kali serba baru, dari kepala sampai kaki. Ciputnya baru, kerudungnya, make upnya, dalamannya, luarannya, abayanya, kaos kakinya, embah itu sandalnya, sepatunya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini semua kembali kepada ekonomi laki. Kayak apa ekonomi lakinya, ya terserah hendak memanjakan bininya seperti apa. Adapun bagi bininya, ketika melihat lakinya cuma bisa membelikan yang murah-murah, bininya jangan protes dong. Jangan protes, sesuaikan dengan kantong laki. Karena kita nih hidup Bapak Ibu, yang penting itu fungsi, bukan gengsi. Kan kerudung fungsinya sama kan, untuk nutup aurat. Sama kerudung merek mahal harganya 1.500.000 misalnya kerudung S pangkat 3 misalnya, harganya 1.500.000, oke. Tapi ada kerudung yang murah harganya 75.000. Kita bisa membeli yang 75.000 tapi tidak bisa membeli yang 1.500.000. Lihati fungsinya, kan sama untuk nutup aurat. Tidak apa-apa murah, yang penting aurat tertutup. Jangan memaksakan kehendak. Kada kau wajar, ulun harus mahal juga. Yang kayak tetangga tuh, nah kerudungnya harga 1.500.000. Iya aja nyala kayak tetangga tuh orang berduit. Aku mah pakai nek duit dada. Nah, aku kan dia berduit ya nyala kayak karena kanker kantong kering. Nah, itu jangan dipaksa lah bulah. Di sini Bu Epian dituntut untuk memahami lawan laki. Paham napa boten? Nggih. Kesah aja nah. Yang ketiga, laki wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Nah, ini terserah kembali kepada kebijakan masing-masing. Misal ujar orang tua bibiniannya, ikam tuhai badiam di rumah kami aja. Lakiannya menantu nih disuruh diam di rumah mertua, terserah, boleh. Kembali kepada kebijakan. Tapi hukum asalnya laki wajib menyediakan tempat tinggal untuk bini. Saran ulun, nih ulun beri saran kepada yang ingin berumah tangga atau yang baru membina rumah tangga, paling bagus setelah kawin langsung membikin rumah sendiri atau ngontrak lebih aman. Atau ada rumahnya dulu hanyar kawin, rumahnya ada tuh hanyar kawin, mun rumah ada kayak itu nyaman kayak itu. Menulun kan begamatan, ulun mulah rumah dulu hanyar kawin, ulun kayak itu. Jadi alhamdulillah toh di Kalua ulun bisi rumah kayak itu kan, di benua lain ulun bisi rumah, di Banjar ada. Jadi ibarat ulun hendak kawin tinggal maandaki aja lagi nah kayak itu nah. Ibarat toh kan, ibarat kayak itu kan, itu canda aja itu, goyon nah. Goyon aja itu, begaya. Jangan dianggap begaya aja. Tapi bujuran jar. Ada tuh begaya aja, begaya. Kenapa lebih diarahkan bikin rumah dulu atau lebih baik kontrak? Karena survei membuktikan Bapak Ibu, sekarang 80% ditemukan anak laki-laki durhaka kepada orang tuanya setelah punya bini. Karena ia lebih mementingkan bininya ketimbang orang tuanya. Akhirnya durhaka. 80% pula kita menemukan
menantu dan mertua layaknya kucing dan anjing. Bekalahi hari-hari. Mintuha lawan minanto nih, mertua dan menantu bekalahi tiap hari. Minantu ini orangnya Palandawan. Jogja ngerti Palandawan? Melandau ngerti Melandau? Melandau itu telat bangun. Bangun tidur mestinya sebelum sembahyang subuh, ini bangunnya jam 9. Apa bahasa Jawanya itu? Mbangkong ya, mbangkong. Menantunya mbangkong. Bujur, mbangkong. Nggih, menantunya mbangkong. Nggih. Lah menantunya mbangkong, mertuanya sing rajin sholat subuh. Nggih, menantunya mbangkong. Apa ada rasok kada mau serasi nih. Mertua hamuk lawan minantu. Menantu apa ikam nih? Or melandau tiap hari mbangkong melulu. Bemame nih mintuha mau kada mau kan bakalahi jadinya. Nah, karena tobiat yang berbeda itu bisa menyulut api pertengkaran. Kan menantu tuh orang lain, tiba-tiba datang di rumah kita, otomatis kan ia harus beradaptasi. Yang mending misalnya sama atau mudah diatur atau ia faham, itu mungkin tidak terjadi pertengkaran. Tapi yang susah itu merubah jati diri, itu loh susah. Kalau kebiasaan memang bangkong tiap hari, ya udah akhirnya tetap di rumah mertua tetap bangkong. Akhirnya mertuanya marah. Oh, akhirnya suaminya melihat, kenapa istri ulun maka dimamai. Ngertilah dimamai, disariki, diomelin. Kenapa istri ulun diomelin oleh pian? Jar mamanya bangkong. Misal kayak itu kan. Akhirnya lakinya nih melawankan bininya, membela bininya dong. Misalnya, janganlah mas seperti itu, ini. Akhirnya bersih keras, bersih tegang antara anak dengan orang tua gara-gara menantu. Menantu akhirnya mertua marah sama menantu, menantu pun agak-agak benci dengan mertua. Gara-garanya apa? Satu rumah. Banyak yang seperti itu. Makanya paling aman, paling nyaman kalau ingin merasakan sensasi berumah tangga seperti apa, ngontrak aja dah, nggak apa-apa. Biar rumahnya kecil 4x4, tapi kan kita membina rumah tangga bersama. Dimulai dari nol, piring nukar 2, mangkok 2, cangkir 2, sendok 2, garpu 2, pakacawan 2. Ngertilah Jogja pakacawan. Pakacawan ngertilah pakacawan ini kobokan untuk cuci tangan, itu pakacawan bahasa Banjar. Karena bawa ke Jogja pakacawan. Aku belum mau tangi muar aku tadi. Tadi aku nganga. Nah, pakacawan nukar sarba 2. Menukar apa ngarannya, alat-alat dapur serba sedikit. Pian pasti akan merasakan ini loh sensasi berumah tangga. Ini loh namanya betul-betul rumah tangga. Kalau masih nebeng sama orang tua, belum merasa kayak apa rasanya betul-betul berumah tangga. Kalau sudah kita rumah sendiri, biarpun ngontrak, tapi kan kita sendiri yang mengelola, itu terasa betul kayak apa orang berumah tangga. Bisa kita membayangkan, oh kayak ini pang mama abahku dulu, oh kayak ini pang nini lawan kai dulu. Bisa kita merasakan, ternyata uyuh berumah tangga, uyuh ternyata. Pagi-pagi laki tulak sudah berjalan cari rizki. Kan laki itu kayak itu kalau jadi pengantin lalakiannya pengantin mun handak para jakian hidup tuh ada rumusnya. Nah, jadi pian profesi jadi apa sih? Guru, ngajar di mana? Di Jogja. Jadi istrinya nanti diboyong ke sono. Oke.
Ya iyalah, ini hak inya kan, hak inya dong, orang tuanya kan udah boleh melarang. Belas sudah ulun terima nikahnya itu ampun inya, ulun bawa ajarnya ke Jogja kuitannya karena kau sangit kaman aja bawa anak kok sarah kau aja nya ampun inya pang. Nah kan inya jadi guru nih. Nah kalau orang hendak berejaki, hendak lebih banyak rezeki itu, nanti kamu kalau bangun tidur terakhir, kamu liatin posisi istri kamu tidur kemana. Kalau istri kamu miringnya ke kiri, ya kamu nanti turunkan kendaraan, terus nanti belok kiri dulu. Walaupun ngajarnya harus ke kanan, ke kiri dulu, baru putar balik ke kanan. Supaya rezekinya tambah luas gitu kan. Terus nanti kalau istrinya miring ke kanan, ya sudah langsung ke kanan aja tiap pagi. Terus kalau nanti istrinya bertelantang aja, kamu jangan kemana-mana, karena rezeki itu ada di depan mata kamu. Jadi kan ada begawi lagi, ada begawi lagi nanti hadapan tuh bang udah rezekinya. Ya Allah, ya bujur juga ento kadang awak kaden ento. Allah Allah. Mana kisahnya tadi ya? Kisah berumah tangga tadi leh. Tetap lebih bahagia pian berduaan aja di rumah lebih bahagia. Ngontrak anda papa. Bahari ulun pernah juga ngontrak lagi dulu. Awal-awal imbah kawin tuh ulun ngontrak juga bahari. Alhamdulillah tuh artinya dua tahunan aja bang. Mengontrak kawa maulah rumah kayak itu nah. Kawa aja alhamdulillah. Kada ganal kada pang rumahnya ukuran 8 kali 16 saja pang. Kada ganal kada halus saja itu. Okay. Ya itu pang alhamdulillah kayak itu nah. Diberikan Tuhan aja karena orang imbah kawin tuh dijamin Tuhan sugih loh. Dijamin tuh di Quran Allah nyebutkan iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau kalian fakir kawin pasti kaya. Kalau kalian fakir nggak punya uang, nggak punya duit, kawin nanti dimudahkan Tuhan jalan duit itu. Dimudahkan Tuhan jalan duit berkat kawin. Itu baru kawin satu loh bu. Goyon goyon ge goyon ge. Jadi itu kewajiban laki. Nah kemudian laki pun memiliki kewajiban memberikan nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Apakah nafkah batin itu aja? Itulah nafkah batin. Kada. Nafkah batin tuh lalakiannya kita memperhatikan istri kita, itu nafkah batin. Ayang lagi di mana? Ayang sudah makan? Gimana kesehatannya? Ulun jauh dari pian, ulun kangen loh. Ayang kangen gak? Ngasih perhatian itu nafkah batin namanya. Jadi memperhatikan istri itu jangan dianggap sepele, wahai para bapak-bapak, laki-laki kacong-kacong. Nang lanang nesing lanang jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. Memperhatikan istri itu bagian daripada kewajiban kita. Survei membuktikan bahwa di antara penyebab binian itu bisa selingkuh karena kurang perhatian. Kurangnya perhatian dari laki menyebabkan istri itu hidup rasa kada nyaman. Akhirnya ia mencari perhatian di luar sana. Lah tiba-tiba ada datang sing lanang hidung belang. Datang lanang hidung belang nih. Ujar si lanang hidung belang memberikan perhatian. Sudah lapian makan, sudah lapian ini. Sedangkan lakinya kada pernah memperhatikan. Akhirnya istrinya nyaman dengan orang lain. Akhirnya terjadi kasus perselingkuhan Bapak Ibu. Nah hari ini ulun bagi lagi amalannya supaya istri kita, wahai para lelaki jangan selingkuh. Ada amalannya. Di samping kita memberikan perhatian lawan inya, mau menunaikan kewajiban kita lawan inya, kita pun harus punya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kalau mau istri kita tidak selingkuh, ikhtiarnya ambil rambutnya. Rambut istri kita tuh. Jangan rambut bini orang, jangan.
Rambut bini kita ambil, entah kita potong nang di kepalanya secara langsung, atau rambut yang udah jatuh pas disisir kita ambil. Terus rambutnya itu ketika kita hendak berhubungan badan dengan ninya, kita sirau rambutnya. Ngerti disirau? Dicocol. Ngerti dicocol? Disalukut. Ngerti disalukut? Dibakar. Rambutnya dibakar, rambut istri kita. Bakar sampai jadi debu, sampai jadi abu. Setelah jadi abu, kan di tangan kita ambil, kita pusutakan ke kepalanya ampun kita. Di senjatanya kita. Nah, jadi dipusutakan di situ. Apa sih bahasa Indonesia yang dipusut itu apa? Dioles. Dioles. Jadi abu tadi dioles di sini. Nah, diguliming jur. Diguliming. Nah, dioles atau diulus-ulus di kepalanya. Setelah itu bawa jima dengan dia. Maka insya Allah kata para ulama, selama kita masih ada, istri kita itu tidak akan nafsu dengan lelaki lain. Itu jadi jamin istri kita ada bacang selingkuh. Kok balik nanya? Kalau mau jaga suaminya guru biar nggak selingkuh gimana? Mulai sejak dulu Bapak Ibu saya ngaji sampai sekarang nggak ketemu obatnya. Sarah kowe, mikrofon di tanganku juga. Nggak ada obatnya Bu, nggak ada obatnya. Kalau suaminya mau kawinkan dong. Enak guru nih ngomong, kami sehati bagaikan diterkam buaya guru. Nah itu rumusnya Bu supaya laki kada selingkuh nih, supaya laki kada selingkuh, manjakan matanya, kenyangkan perutnya, puaskan yang dalam celananya. Itu rumus supaya laki nggak selingkuh. Paham napa boten? Mata laki dimanjakan. Apa kesukaan laki? Pakai. Lakinya paling senang bila melihat istrinya pakai baju warna hitam. Pakai dong baju hitam. Kalau di luar kata suami, aku paling senang lihat kamu kayak wanita hadramaut. Artinya tertutup aurat. Tapi aku paling senang kalau kamu di atas ranjang seperti wanita Hollywood. Di luar rumah layaknya wanita hadramaut, di dalam ranjang, di atas ranjang seperti wanita Hollywood. Hollywood itu kan Amerika Bu. Oh, jadi pakai baju yang talinya itu kayak halus pada tali mikrofon. Beluang-luang habulang, nah lubangnya banyak kayak itu, transparan. Itu baju kayak itu bagus. Laki senang melihat, berarti pian sudah memanjakan matanya lah. Kenapa banyak laki-laki matanya jelalatan? Karena istrinya tidak memanjakan matanya. Harusnya pian manjakan mata suami pian. Satu itu. Yang kedua, perutnya dikenyangkan. Jangan sampai laki kelaparan Bu Jangan sampai. Walaupun itu tadi bukan kewajiban pian, tapi pian harus memperhatikan. Yang sudahlah makan. Atau julun tadi pian harus punya satu khas masakan yang bikin suami pian kangen. Itu dikenyangkan perutnya. Nah, yang ketiga dipuaskan yang dalam celananya. Nah, ini kewajiban istri termasuk. Apa kewajiban istri paling utama? Melayani suami. Apabila laki hendak, bini harus siap. Bini harus siap. Jangan bememai. Kada dulakah aja. Ngertilah Jawa dulak. Dulak to bosan. Kada bosan kah? Or apam aja nanti cari. Misalnya. Kada dapang buai lalakian tuh badulak-dulakan wan apam tuh. Karena itu tuh nyaman. Makanya ini hendak taros.
Dan satu hal yang perlu diingat oleh ibu dan perlu diingat oleh pengantin bibini. Perlu diingat oleh pengantin bibini nih. Kalau laki pian, bu pengantin laki pian nih, hendak tarus lawan pian masalah apam nih. Hendak tarus, bersyukur, bu bersyukur karena laki pian hendak tarus itu. Nang bahaya itu laki pian kada nafsu lagi melihat apam tuh. Pian cocolakan di muhanya ya tunjulnya. Itu bahaya. Bahaya tak? Bahaya itu. Kalau laki pian masih mau dengan itu, berarti nyaman. Berarti nyaman, bersyukur pian. Mana nyaman, mana berpahala. Kenapa lagi? Bejikir sudah kada tapi tak baca. Salawat sudah koler. Itu barang hari-hari. Nah, kenapa? Mbah buan pian nih juga. Lah bolah, jangan sampai nang bayar laki mau musuh. Jauh nah, jauh, jangan sentuh aku. Jadinya laki. Kenapa dek? Kan kamu dari kepala sampai ujung kaki milik aku. Saat ini aku tak mau. Mbah juga, sakalinya behiring. Lah kasih nah jar. Sakalinya lakinya kada paham. Maksud bini bemereng kayak itu paculakan taling ini nah. Bini ada laki ada paham juga. Tuh harus kayak itu pian supaya laki itu kada selingkuh. Nah ini kewajiban suami tadi. Kewajiban istri melayani laki dimanapun laki hendak saat apapun kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang memang dilarang oleh agama. Bini lagi haid, lagi nifas. Nah itu nang dilarang. Kemudian di dalam berumah tangga ya kita pasti memiliki kekurangan. Namun kekurangan tersebut bisa kita tutupi dengan satu sama lain. Kita tutupi. Istri menutupikan kekurangan bini, bini pun menutupikan kekurangan laki. Nah sehingga dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi laki butuh bini, bini butuh laki. Jadi sama-sama membutuhkan. Sama pada butuh nih. Okay. Orang Banjar dengar kata-kata butuh itu ketawa. Kalau Jogja nggak ketawa kan? Butuh. Orang Banjar kalau dengar butuh itu pasti tertawa. Paham Jogja? Butuh. Orang Banjar ini kalau disambat butuh itu pasti ketawa. Butuh. Ngerti lah butuh. Butuh bang. Butuh. Aduh Banjar nih boy camoh bener anunya nih kata-katanya butuh. Nah orang Jawa kadang ngerti butuh tuh artinya perlu. Bahasa Indonesia bahasa kita butuh. Pengantin paham gak? Nggak ngerti. Kasih tahu deh. Butuh itu apa artinya? Butuh itu yang nanti malam akan dilaksanakan. Itu pang senjata milik laki-laki itu butuh pengarannya bahasa Banjar. Ada kau aku udah tahu udah tahu sambar kayak paling gue menarik butuh udah kau aduh ya nasib aja bang lagi jet nih disensor sambil kena lah kan ada nama menatak kamu muar bener-bener. Tuh perbedaan bahasa bang tadi lah. Tuh jet ingatakan tuh menit berapa tuh disensor ditatak dengari telinga ingatakan tuh menit nang itu tadi tuh ditatak dihilangkan disensor. Ya Allah ya Rasulullah. Ampihan gila. Jangan kah? Lanjut kah? Apa yang lanjut? Nah, orang Banjar dengar kata-kata lanjut ketawanya. Coba orang Jawa dengar lanjut biasa aja. Tapi orang Banjar dengar lanjut ketawa. Apa artinya lanjut? Lanjut tuh Bu ini asal apa bahasa Jawanya? Melorot.
melorot. Nah, itu lanjut tuh melorot. Gitu. Ya Allah. Camoh nih camoh. Mana kisahnya tadi ya? Nah, jadi ini semua diatur oleh Nabi Muhammad. Dalam pernikahan diatur Nabi Muhammad, nih kewajiban laki, nih kewajiban bini. Kewajiban laki yang paling berat itu adalah mendidik bini. Itu paling berat. Paling berat mendidik bini. Berapa banyak sekarang laki-laki yang bisanya cuma kawin tapi kada bisa mendidik bini. Mengarahkan bini untuk sholat, mengarahkan bini untuk belajar agama, itunya kada tahu. Banyak lakian wah ini tahu kawin aja, tapi kada tahu cara mendidik bini. Sehingga laki-laki itu bisa jadi nantinya dituntut di hari kiamat karena tanggung jawabnya tidak tunai. Nah, oleh karenanya lelakian yang ada punya istri, ayo arahkan istrinya memahami ilmu agama. Kalau kita belum bisa mengajarinya, maka arahkan bini kita tuh ke majelis. Arahkan ke majelis. Oh tuh hadir majelis sana, tuh ada orang pengajian fikih, ada pengajian tasawuf, ada pengajian tauhid. Arahkan bini kita, karena itu bentuk tanggung jawab kita. Bentuk tanggung jawab kita. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam hal kita berumah tangga atau pernikahan, itu biasa memang ada terjadi pertengkaran. Memang. Siapa yang kada pernah bertengkar dalam rumah tangga? Silahkan angkat tangan. Yang sudah berumah tangga? Yang sudah berumah tangga belum pernah bertengkar sama suami istrinya, silahkan angkat tangan. Belum pernah bertengkar, Pak? Belum pernah. Masya Allah. Dari awal kawin belum pernah bertengkar. Luar biasa. Masya Allah. Ajib. Ulun aja bisa bakalahi. Tapi bakalahinya tuh sebagai bumbu-bumbu rumah tangga. Karena mbah bakalahi itu rame lah. Karena malam nih biasa sangitan dulu. Malam pina bakalahi guring bejejauhan. Karena pagi esok makan beimbay. Makan bersamaan. Tuh kena sambil makan tuh kisah tabalik lah cangkir trak tabalik. Karena bininya pada sihi, no tangan tapi imbe mah ambil tisu. Akhirnya nyosor. Nah, akhirnya kada lawas batianan pulang. Hamil lagi. Jadi habis perkelahian terbitlah kehamilan. Nah, alhamdulillah. Memang ada pertengkaran, tapi maksudnya pertengkaran itu hendaknya jangan diperbesar. Kehendak setan, memang rumah tangga kita tuh hancur. Rumah tangga kita hancur, itu kehendak setan. Setan menghendaki suaminya itu mengeluarkan kata-kata ikam kutalak. Hendaknya itu. Tapi kita sebagai orang yang memahami agama, kita harus paham kata-kata talak tidak boleh dipermainkan. Walau cuma canda-candaan, talak tetap jatuh. Hati-hati itu. Kalau kena bergaya-gayaan lawan bini, goyon-goyonan lawan bini. Ayang, ikam ku talak. Ayang, ikam ku talak. Bergayaan aja, jatuh. Akhirnya putus pernikahannya. Karena kata-kata talak tidak bisa dibikin candaan, tidak bisa. Nah, maka dari itu hati-hati kita, hati-hati banget. Jadi kita harus paham masalah agama supaya kita mengarungi rumah tangga itu nyaman. Kalaupun ada terjadi pertengkaran, selesaikan dengan kepala dingin. Antara suami istri misalnya, tidak bisa lagi mencari titik temu. Ayo datangkan orang ketiga. Orang ketiga yang menjadi hakim. Untuk membaikkan dua orang yang sedang tidak baik ini. Tempuh dulu cara yang terbaik. Jangan sampai langsung mengambil cara, sudah kita cerai aja. Jangan. Karena itu dibenci di dalam agama. Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Kalau sudah mulai nikah, pertahankan kalau bisa sampai akhir hayat. Berusaha. Tapi kalau memang ikhtiar sudah habis, takdirnya memang harus berpisah, apa boleh buat. Tapi ketika datang baik-baik, akhirilah dengan baik-baik. Cuman kita berharap jangan sampai terjadi itu.
Kita kada hendak artinya terjadi hal demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya cukup itu yang ulun sampaikan, sekedar papadah nasihat gasan kita sabarataan, terlebih khusus gasan penganten yang akan memulai hidup baru. Sama-samalah perhatikan kewajiban, sama-sama saling menasehati dalam kebaikan. Suami ingatkan terus istrinya, istri pun mengingatkan suaminya, saling dukung-mendukung, saling paham memahami dalam berumah tangga. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebahagiaan. Nah inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf kepada pian-pian semuanya. Kalau ada salah, ada khilaf, ada tutur kata yang kurang pantas, yang kurang sopan, ulun banyak-banyak minta maaf dohir batin. Nah, semoga pertemuan hari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup penuh berkat, anak cucu salihin salihat. Semoga kita semua selamat dunia sampai akhirat. Khusus untuk pengantin, semoga Allah jadikan mereka berdua pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Layaknya Allah memberikan sakinah mawaddah warahmah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Layaknya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Layaknya Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.